Perkenalkan saya Ahmad Andi Miftahuda dengan NRP 5026231207. Saya dari Departemen Sistem Informasi. Sesuai dengan judul, Lab menjelajahi proses, thread, handle, dan registry Windows. Di sini saya akan menjelajahi proses, thread, dan handle menggunakan proses Explore di sys internal suite. Di sini saya akan menggunakan Windows Registry untuk mengubah pengaturan. Jadi di bagian pertama yaitu menjelajahi proses. Oh ya, di sini sumber daya yang saya gunakan yaitu hanya satu PC Windows dengan akses internet. Jadi langsung pada instruksi bagian pertama yaitu menjelajahi proses. Di bagian ini saya akan menjelajahi proses. Proses adalah program atau aplikasi yang sedang dieksekusi. Dan di sini saya akan menjelajahi proses menggunakan proses Explore di Windows Internal Suite. Di sini saya juga akan memulai dan mengamati proses baru. Lalu langkah pertama yaitu unduh Windows Internal Suite. Langsung saja pencet link yang sudah dicantumkan di sini. Kebetulan saya sudah menginstal. Langsung buka saja pada folder. Instruksi selanjutnya setelah penggunaan selesai ekstrak file dari folder tersebut. Ya, kita disuruh mengekstrak folder tersebut. Ekstrak semua. Lalu yang selanjutnya, biarkan browser web terbuka untuk langkah-langkah berikut. Dan langkah yang kedua, jelajahi proses aktif. Arahkan ke folder sys internal suite dengan semua file yang diekstrak. Disuruh buka tempat yang sudah diekstrak tadi, lalu buka proses explore. Nah, kalau sudah terbuka, lanjut pada instruksi selanjutnya yaitu proses explore menampilkan daftar proses yang sedang aktif. Ya, ini proses-proses yang sedang aktif ya di sini. Lalu untuk menemukan proses browser web, syarat icon temukan jendela proses ke jendela browser web yang terbuka. Saya akan mengambil contoh Steam di sini. Mungkin yang lain saya coba Canva. Nah, kita seret icon ini ke Canva-nya ya. Udah. Nah, otomatis di sini keluar muncul canva.exe. Lalu di sini disuruh proses Canva dapat dihentikan di proses explore. Klik kanan proses yang dipilih dan pilih bunuh proses. Klik OK untuk melanjutkan. Ya, jadi kita bisa menutup aplikasi dari proses explore. Kill proses. Oke. Nah, di sini Canva-nya langsung tertutup ya. Lalu pertanyaan di sini, apa yang terjadi pada jendela browser web ketika proses dihentikan? Ya, jawabannya di sini jendela browser web tertutup. Cuman dari kill proses dari proses explore tadi. Oke, selanjutnya langkah ketiga yaitu mulai proses lain, yaitu buka prompt perintah. Nah, buka prompt perintah.
Nah, di sini sudah terbuka. Langkah selanjutnya seret icon proses temukan jendela. Ini diseret iconnya ke sini lagi. Nah, otomatis muncul ya di proses ekspor ini. Instruksi selanjutnya proses CMD. Oh, ini keterangannya. Dan arahkan ke jendela command prompt. Mulai ping saat diminta dan amati perubahan di bawah proses CMD. Jadi kita disuruh memulai ping. 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 Nah, di sini prosesnya sudah berjalan. Mari kita lihat di sini ya. CMD. Nah, di sini ada ping.exe. Jadi apa yang terjadi selama proses ping? Ya, ini proses anak ping.exe terdaftar di bawah CMD selama proses ping di proses ekspor. Jadi jawabannya proses anak ping.exe terdaftar di bawah CMD selama proses ping. Lalu selanjutnya saat Anda meninjau daftar proses aktif, Anda menemukan bahwa proses anak conhost mungkin mencurigakan. Untuk memeriksa konten berbahaya, klik kanan conhost dan pilih periksa virus total. Lalu saat diminta, klik ya untuk menyetujui persyaratan layanan virus total. Kemudian klik OK untuk perintah berikutnya. Ya, di sini kita disuruh untuk melihat conhost. Klik kanan lalu cek virustotal.com. Nah, kalau sudah perluas jendela proses atau gulir ke kanan dan lihat kolom virus total tautan. Oh, berarti disuruh membesarkan. Nah, di sini ada kolomnya, coba kita pencet langsung saja. Nah, di sini sudah terlihat jelas tidak ada virus dari conhost ataupun CMD ya. Nggak terdeteksi semua virus-virus di sini. Lanjut, klik kanan proses CMD dan pilih kill proses. Jadi di sini kita disuruh nge-kill proses lagi. Nah, dan selanjutnya apa yang terjadi dengan proses conhost? Conhost tentunya ikut tertutup karena hubungan antara conhost sama CMD itu kayak rantai. Jadi CMD tertutup, conhost pun ikut tertutup. Nah, sesuai dengan jawaban di sini, proses anak bergantung pada proses induk. Jadi ketika proses induk berhenti, maka proses anak juga ikut berhenti. Proses. Lalu bagian 2, menjelajahi benang dan pegangan. Di bagian ini Anda akan menjelajahi thread dan handle. Proses mempunyai satu atau lebih thread. Thread adalah unit eksekusi dalam suatu proses. Pegangan adalah referensi abstrak ke blok, memori atau objek, dan seterusnya. Jadi langkah pertama yaitu jelajahi topik. Buka prompt perintah lagi. Lalu langkah selanjutnya di jendela proses explore, klik kanan conhost. Jadi di sini kita disuruh membuka conhost lagi, terus properties. Klik tab threads. Nah, oke. Untuk melihat thread aktif, untuk proses conhost, klik open. Periksa detail utasnya. Di
Kalau kita lihat jawaban di sini, informasi yang tersedia mencakup variabel lingkungan, informasi keamanan, informasi kinerja, dan string yang dapat dicetak. Coba kita lihat di sini. Ya, di sini ada semua ya. Oke, berarti jawabannya informasi yang tersedia mencakup variabel lingkungan, informasi keamanan, informasi kinerja, lanjut pada langkah kedua, yaitu jelajahi pegangan. Di proses explore, klik view, pilih open view. Ya, di sini kita disuruh melihat. Nah, pertanyaan di sini adalah periksa pegangannya. Pegangannya menunjuk ke arah apa? Kalau melihat jawaban di sini, pegangannya menunjuk ke file, kunci registry, dan utas. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada file, kunci, dan utas. Berarti benar pegangan menunjuk file, kunci registry, dan utas. Tutup proses ekspor setelah selesai. Lalu bagian ketiga, menjelajahi registry Windows. Registry. Langsung saja di sini kita buka registry Windows. Nah, di sini editor registry memiliki 5 sarang, yaitu bentar kita lihat di sini ya. Waduh. Oke, benar. Pada langkah sebelumnya, Anda telah menerima untuk proses explore, navigasikan ke kunci registry evaluasi untuk klik untuk memilih user user. Nah, di sini selanjutnya software. Sys internal.
Eula. Hah? Oh, ini sistem internal, lalu proses ekspor. Gulir ke bawah hingga menemukan Eula. Nah, ini guys. Lalu selanjutnya nilai kucing dua kali. Nah, di sini disuruh mengubah angka 1 menjadi 0 untuk data nilai. Kita coba langsung ubah 0. Oke. Nilai 0 menunjukkan Eula tidak diterima. Klik OK untuk melanjutkan. Berapa nilai kunci registrasi ini di kolom data? Kita lihat jawaban di sini berarti di sini 0. Nah, bener ya, sama kayak yang di Eula sini, berarti jawabannya sesuai. Nah, selanjutnya yang terakhir, buka penjelajah proses. Arahkan ke folder tempat Anda mengunduh sys internal. Buka foldernya sih, buka proses. Buka penjelajah proses. Oh. Buka penjelajah proses. Lalu buka foldernya. Sys internal suite. Oke, buka foldernya. Di sini sudah terbuka ya, buka proses SPX. Nah, di sini. Lalu pertanyaannya, saat Anda membuka proses ekspor, apa yang Anda lihat? Kotak dialog perjanjian lisensi proses. Benar, tadi terdapat kotak dialog perjanjian lisensi proses ekspor. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ngantuk, pakai suara. Mari. Sekedar, Cuk. Kamu video ya nih? Si